Ya, selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya bersyukur hari ini saya boleh ada di tempat ini, diberikan kepercayaan, diberikan kesempatan untuk berbagi kebenaran firman Tuhan bersama Jemaat Kalam Kudus Padang. Ya, saya adalah saudari Tina yang berasal dari Bandung gitu ya. Berasal dari Bandung, saya melayani juga di Kalam Kudus Bandung, khususnya di unit Taman Kopo Indah gitu ya. Kalau Bapak Ibu ada yang ke Bandung, boleh kontak-kontak saya ya. Boleh kita berjumpa di Bandung. Ya, kota Padang bukan jadi kota yang asing buat saya karena papa saya juga berasal dari sini gitu ya. Jadi saya pulang kampung gitu ke Padangnya, cuma saya mau ngaku dosa dulu nih Musa. Saya baru pertama kali datang ke Kalam Kudus Padang ini gitu ya. Jadi ini pertama kalinya saya datang ke tempat ini gitu ya. Saya melihat bersama-sama di sini, beribadah di sini gitu. Nah Bapak Ibu, dalam perjalanan saya ke sini sebelum waktu Musa menghubungi, boleh nggak mengisi di sini, memberkati di sini. Saya tuh mundur maju gitu ya. Aduh bener nggak gitu ya, ada ketakutan sendiri gitu di dalam hati saya gitu ya. Terus juga ada beberapa hal gitu ya yang membuat jadi atau enggak nih pergi ke sini pulang kampung nih jadi apa enggak gitu ya. Sempat beberapa kali telepon Musa, WA Musa. Hampir batal ke sini tapi puji Tuhan saya boleh ada di tempat ini pagi hari ini ya. Dan berbagi bersama Bapak Ibu sekalian. Ya, pagi ini kita mau sama-sama belajar dari satu kebenaran firman Tuhan yaitu dari kitab Mazmur 65. Ini tema ini yang diberikan kepada saya gitu ya. Mari kita boleh melihatnya terlebih dahulu. Mazmur 65. Tema hari ini adalah Giving for God. Diambil dilandasi dari Mazmur 65 ayatnya dan juga 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan 14 dan 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya boleh meminta kita berbaca secara berbalas-balasan ya? Oke, mungkin agak berbeda mungkin dengan Alkitab yang Bapak Ibu gunakan karena saya menggunakan TB2. Ya, Alkitab terjemahan baru yang kedua, tapi tidak apa-apa, isinya sama kok, hanya mungkin ada penghalusan kata-kata gitu ya. Mari kita boleh membacanya, saya baca ayat yang pertama, Bapak Ibu yang kedua, begitu selanjutnya. Mazmur 65, bersyukur kepada Tuhan, menyuburkan tanah. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud nyanyian. Hai engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah semua orang datang menghadap. Berbahagialah orang yang engkau pilih dan bawa dekat kepadamu. Ia akan tinggal di pelataranmu. Kiranya kami menjadi kenyang dan dengan segala yang baik di rumahmu, di baitmu yang kudus. Engkaulah yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Maka orang-orang yang tinggal di ujung-ujung bumi kagum akan tanda-tanda mukjizatmu. Tempat terbitnya pagi dan berlalunya senja, kau buat bersorak-sorai. Engkau mengairi alur bajaknya, engkau menggemburkan gumpalan-gumpalan tanahnya, dengan hujan lebat engkau menyuburkannya. Engkau memberkati tumbuhannya.
Tanah gembalaan di padang gurun menghijau, bukit-bukit berikatkan pinggangkan sorak-sorai. Baik, satu lagi kita baca dari 1 Korintus 6 ayat 19 sampai dengan 20. 1 Korintus 6 ayat 19 sampai 20. Saya bacakan bagi kita semua. Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah. Dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Amin. Demikian jauh bacaan firman Tuhan kita. Nah Bapak Ibu, Mazmur Daud ini kalau kita baca, perhatikan yang ayat pasal 65 ini, nomor 65. Mazmur ini mengungkapkan mengenai ucapan pengagungan kepada Tuhan yang telah mengampuni dosa. Dan secara khusus pengucapan syukur kepada Tuhan yang telah menyediakan kesuburan tanah bagi sebagai jawaban doa daripada umat Tuhan. Nah Bapak Ibu, pergumulan saya datang ke sini menerima menerima undangan di tempat ini juga merupakan jawaban doa Tuhan gitu kepada saya. Ya tadinya sempat ragu gitu ya, sempat nolak gitu ya. Pertama kontak Lause Levran gitu ya, saya bakal ke Padang gitu. Terus khotbah lah, janganlah gitu ya, ada penolakan gitu. Tapi saya ingat-ingat lagi gitu ya, bahwa inilah yang saya doakan sebenarnya. Saya berdoa supaya Tuhan kalau boleh saya bisa punya pengalaman untuk berkhotbah di luar GKKK Taman Kopo gitu ya. Kalam Kudus Taman Kopo. Sudah Tuhan sudah menjawab bahkan sebelum saya doakan gitu ya. Saya tadinya saya hanya ekspektasi ya mungkin di unit lain gitu ya, unit Kopo Permai atau unit Pasundan gitu ya. Kan kami di Bandung ada 3 unit. Tapi ternyata Tuhan kasih lebih gitu ya. Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya doakan dan saya pikirkan. Dan bahkan Tuhan memberikan saya kesempatan untuk bersama-sama di tempat ini. Nah saudara, banyak dari kita terkadang ketika setelah kita punya keinginan, seringkali kita itu tidak mendoakannya. Kita berusaha dengan diri kita sendiri. Atau ketika kita mendoakannya dan Tuhan menjawab, kita justru mengelak dari apa yang Tuhan berikan. Dan lalu kita bilang, Tuhan gak jawab doa saya. Tuhan tidak memberikan apa yang saya mau gitu ya. Nah, namun hari ini kita juga boleh melihat bahwa mungkin saja apa yang terjadi dalam kehidupan kita itu adalah ulah kita sendiri. Kesulitan-kesulitan yang kita dapat atau mungkin hal-hal yang kita rencanakan tidak kita capai itu karena ulah kita sendiri gitu ya. Kita menolak apa yang Tuhan berikan bagi kita. Atau ketika Tuhan memberikan bagi kita maka kita meresponinya dengan tidak baik, tidak benar. Kita meresponinya dengan sembarangan. Dalam penulisan Mazmur ini tadi saya sudah ungkapkan bahwa ini adalah pengucapan syukur atas dan pengagungan kepada Tuhan dan adalah ucapan syukur ketika doa dari umatnya itu dijawab. Namun disinyalir gitu ya, ada kemungkinan bahwa di balik penulisan Mazmur ini ada ungkapan ratapan keluh kesah atas gagalnya panen atau kurang berhasilnya panen dari masyarakat yang ada saat itu. Dan ketika mereka gagal panen, gagal mendapatkan hasil, mereka berkeluh kesah dan bahkan keluh kesah mereka itu menghasilkan dosa yang memurkakan Tuhan. Dan di sini pemazmur yaitu Raja Daud mewakili rakyatnya untuk memohon pengampunan kepada Tuhan. Saudara-saudara, bukankah dalam kehidupan kita seringkali kita ini seperti bangsa Israel? Ketika kita menjalani kehidupan kita ini seringkali kita menemukan begitu banyak masalah yang terjadi dan menimpa kita. Baik masalah itu yang kita sebabkan sendiri atau karena orang lain. Baik dari masalah-masalah kecil yang sederhana yang terjadi sehari-hari atau juga
masalah-masalah yang berlangsung dari waktu ke waktu yang begitu panjang dan kita tidak tahu kapan berakhirnya. Mungkin sampai maut memisahkan kita dari dunia ini pun kita tidak tahu masalah itu selesai atau tidak. Dan seringkali yang terjadi adalah ketika kita menemui masalah itu, kita bukan datang mencari Tuhan. Tapi kita malah mencari jalan kita sendiri. Kita tidak datang mencari Tuhan untuk memohon ampun akan dosa-dosa kita. Ataupun kita memohon Tuhan untuk memberikan kita jalan keluar, memberikan kita kekuatan. Tapi kita malahan mencari mungkin si A, si B. Atau juga kita mungkin mengandalkan koneksi kita, harta kita, pengetahuan kita, pendidikan kita. Kita mengandalkan itu semua. Dan tidak jarang kita mendengar banyak orang-orang Kristen yang menjual kekristenannya. Menjual Tuhan di dalam kehidupannya. Sangat mudah bagi kita untuk mengakui kemahakuasaan dan kebaikan Tuhan ketika masalah kita segera selesai. Atau kita tahu kapan masalah kita akan berakhir. Namun bagaimana jadinya? Ketika kita tidak tahu ujung dari permasalahan kita. Atau bahkan ketika kita tidak tahu kapan hal buruk itu bisa terjadi kepada kita. Kita nggak tahu kenapa hal ini bisa terjadi sama kita. Padahal kita sudah melakukan segala yang Tuhan perintahkan mungkin menurut kita. Nah saudara-saudara, saya mau mengajak kita untuk kita menjawab. Tidak lagi berpikir kenapa. Tapi kita kembali berpikir, sudahkah? Pertanyaannya adalah, sudahkah kita orang-orang yang telah dianugerahi serta menikmati berkat pengampunan dan kehidupan yang Tuhan berikan, kita memberikan diri kita sebagai rumah kediaman Roh Kudus. Sudahkah kita hidup kudus di hadapan Tuhan? Sudahkah kita memberikan diri kita untuk Tuhan seutuhnya? Atau jangan-jangan seperti yang tadi saya katakan, kita masih mengandalkan cara-cara dunia. Kita masih menggunakan cara-cara dunia. Bahkan kita menjual Tuhan seperti yang dilakukan oleh Yudas Iskariot. Bapak Ibu, saya pikir sebagai orang yang sudah lama mengenal Kristus, mengenal Tuhan, dan hidup berjemaat, kita seharusnya tahu bahwa kita ini bait Roh Kudus, bait Allah. Kita dituntut untuk hidup kudus di hadapan Allah. Tuhan telah menebus kita dari dosa dengan darahnya yang mahal. Ia menebus kita dengan lunas tanpa kredit atau tanpa cicilan. Bahkan Tuhan juga sudah memberkati kita dengan apa yang kita butuhkan. Dan terkadang Tuhan malah menyediakan lebih dulu sebelum kita mampu pikirkan. Namun bukan itu saja ternyata. Bahkan karena kasih-Nya kepada kita ketika kita masih bersekutu dengan dosa, Tuhan tetap mau menjawab doa-doa kita. Tuhan mau membawa kita kembali mengingat Dia melalui setiap doa, jawaban doa yang Tuhan berikan. Saudara-saudara, bukankah ini bukti dari kasih Tuhan, keagungan dan kebesaran Tuhan dalam kehidupan kita, orang percaya? Bukankah karena kasih-Nya itu sudah layak dan sepantasnya kita mengucap syukur dengan mempersembahkan diri kita seutuhnya, jiwa dan roh kita, tubuh kita kepada Dia, pemilik kehidupan. Namun sayangnya sebagai manusia kita seringkali hanya bisa menuntut sama Allah tanpa melakukan apa yang seharusnya kita lakukan. Kita mengabaikan tanggung jawab kita sebagai umat Tuhan yang menjaga diri, yang wajib menjaga diri kita sebagai bait Roh Kudus. Kita lupa untuk memberikan hidup kita kepada Tuhan. Kita malahan memberikan hidup kita untuk dunia ini. Kita dengan sukarela memberi hidup kita
untuk dunia dan segala tuntutan yang menghancurkan kita. Seringkali kita lebih berpikir bahwa bagaimana ya nanti tanggapan orang? Bagaimana ya nanti kalau saya melakukan ini, si A suka nggak ya? Si B suka nggak ya? Tapi kita tidak pernah bertanya, apakah Tuhan suka? Apakah Tuhan disenangkan oleh apa yang kita lakukan? Dan Bapak Ibu, melalui tema pagi ini, Giving to God, yang telah saya renungkan terlebih dahulu, saya mau membagikan 3 kebenaran yang saya dapatkan melalui pembacaan saya, renungan saya dengan firman Tuhan ini. Kita mau belajar bahwa kita tidak mau sembarangan dalam memberi kepada Tuhan. Kita memberi itu bukan hanya berbicara mengenai materi atau uang kita. Tapi kita berbicara tentang seluruh kehidupan kita. Seluruh apa yang Tuhan percayakan kepada kita. Waktu kita, jabatan kita, kesehatan kita, dan yang lain-lainnya. Mari kita lihat 3 kebenaran firman Tuhan yang bisa kita renungkan bersama-sama terkait dengan mengapa kita perlu memberi untuk Tuhan. Poin yang pertama yang saya dapatkan adalah kita memberi untuk Tuhan karena sebagai ucapan syukur karena Tuhan telah mengampuni kita. Pemazmur bersyukur kepada Tuhan karena telah mengampuni dosa-dosa dirinya dan juga rakyatnya. Firman Tuhan memberitahu kita bahwa kalau kita lihat gitu ya, Mazmur 65 ayat 3b sampai 4 itu berkata, kepadamulah semua orang datang menghadap karena bersalah. Pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, tetapi Engkau menghapuskannya. Dan hal yang sama yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 6 ayat 20. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakanlah Allah dengan tubuhmu. Kedua penulis ini berasal dari zaman yang berbeda. Dalam rentang waktu yang begitu lama. Namun keduanya sepakat akan satu hal. Yaitu kita umat Allah ini adalah kepunyaannya. Dan kita berhutang nyawa pada Tuhan. Kita berhutang nyawa kepada Tuhan. Kita adalah manusia ciptaan Allah yang sudah jatuh ke dalam dosa. Namun dengan kemurahannya Allah rela turun ke dunia menjadi manusia untuk menebus kita dari dosa. Bahkan rencana keselamatan ini sudah sejak awal, sejak pertama kali manusia jatuh ke dalam dosa. Rencana Tuhan ini bukan dadakan, tapi sejak awal. Kita bisa lihat dalam Kejadian 3 ayat 14. Sana dikatakan, aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya. Inilah nubuatan mengenai Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Saudara, kita baru saja memperingati kematian dan kebangkitan Kristus. Namun permisi tanya, bagaimanakah sikap hati kita ketika memperingati hari tersebut? Apakah kita datang hanya sekedar datang? Hanya sekedar memperingati tanpa membawa hati kita? Atau kita datang dengan satu ketulusan, satu keyakinan, kepercayaan bahwa Tuhan bangkit, mati dan bangkit bagi kita. Seharusnya kita yang dihukum di atas kayu salib itu. Tapi nyatanya Kristuslah yang naik ke atas kayu salib hina itu. Karena kemurahan Allah kita dibebaskan dari hukuman dan Kristuslah yang menanggungnya. Karena kemurahannya kita bebas. Kalau saat ini di hadapan saudara, saya tanya, ada seorang yang sudah berulang-ulang kali melakukan dosa, melakukan kesalahan. Dan kesalahannya itu patut atau layak untuk dihukum seberat-beratnya, dihukum mati bahkan.
Adakah di antara kita yang mau menggantikan dia? Atau sekalipun ada orang yang mau menggantikannya, apakah kita layak untuk menggantikan orang tersebut? Bukankah kita juga sama-sama orang berdosa? Bapak Ibu, tuntutan Allah adalah sempurna, tidak bercacat. Sehingga yang dapat menggantikan manusia berdosa haruslah manusia yang tidak berdosa. Oleh karenanya Allah mengutus anaknya untuk menanggung hukuman dosa kita. 2 Korintus 5 ayat 21 mengatakan, dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Bapak Ibu, saya rasa sampai di sini kita bisa memahami mengapa atau alasan apa sehingga kita perlu memberikan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Mempersembahkan seluruh kehidupan kita kepada Tuhan. Itu karena Allah terlebih dahulu memberikan hidupnya bagi kita. Allah sudah terlebih dahulu memberikan nyawanya untuk keselamatan kita. Lalu Bapak Ibu, yang kedua, hal kedua yang saya dapatkan dari perenungan saya yang mau saya bagikan adalah kita perlu memberi untuk Tuhan karena Dia yang berkuasa memelihara kehidupan kita. Mazmur 65 ayatnya yang 10 sampai dengan 14 itu banyak menyatakan pemeliharaan Tuhan akan kehidupan umat pilihannya. Tuhan memberikan kesuburan bagi tanah mereka. Kita bisa membacanya tadi. Kesuburan tanah bagi bangsa Israel merupakan hal yang penting pada zaman itu. Karena sebagian besar roda perekonomian pada zaman itu adalah melalui hasil bumi. Kalau kita sekarang adalah pekerjaan-pekerjaan kita gitu ya, usaha-usaha yang kita rintis, kita bangun. Nah, Tuhan waktu itu memberikan hujan, memberikan pertumbuhan bagi tanaman-tanaman mereka dan juga memberikan keberhasilan dalam masa panen. Semua ini pemazmur yakini tidak terlepas dari campur tangan Tuhan. Tuhan yang mengizinkan semuanya ini terjadi. Bagian lain dalam Alkitab juga mengingatkan kita bahwa di dalam Tuhan kita tidak perlu khawatir. Matius 6 ayat 25 sampai 34 dan Lukas 12 ayat 22 sampai 34 membicarakan perihal ini. Membicarakan perihal kekhawatiran. Mengingatkan bahwa siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja dalam jalan kehidupannya. Kekhawatiran kita akan kehidupan kita tidak pernah menambah umur kita. Mungkin malah mengurangi umur kita karena kita takut. Bapak Ibu, dalam bagian firman Tuhan katakan burung-burung di udara mereka tidak menabur, tidak menuai dan tidak pula mengumpulkan makanan mereka di dalam lumbung. Tetapi Tuhan memberi mereka makan. Bunga bakung yang tidak bekerja keras dan tidak memintal, tetapi Tuhan hiasi begitu indah. Bukankah kita lebih dari semuanya? Bukankah kita lebih dari mereka? Karena kita adalah umat pilihannya, kita adalah umat kepunyaannya. Bapak Ibu, kalau dalam kehidupan kita pernah khawatir, usaha kita mungkin sedang tidak baik. Usaha kita mungkin sedang dalam kondisi yang tidak menentu. Lalu kita jadi merasa, Tuhan, saya nggak bisa memberi buat Tuhan. Bapak Ibu, percayalah, kita tetap bisa memberi dalam kondisi apapun. Mungkin kita bisa memberi waktu kita bisa memberi buah pikiran kita. Kita bisa memberi apa yang kita bisa lakukan. Bapak Ibu, kita memberi bukan dibatasi dengan apa yang Tuhan berikan kepada kita. Tetapi apa yang Tuhan berikan pada kita itu adalah sebagai usaha kita untuk boleh mengembalikannya kepada Tuhan.
memberikannya kepada Tuhan kembali. Kita ini hanyalah seorang pengelola akan harta yang Tuhan berikan bagi kita. Kita hanya pengelola, bukan pemilik. Oleh karena itu, kita mampu, kita pasti bisa memberikan apa yang ada pada kita, yang sudah dipercayakan pada kita. Bagian yang ketiga, kita memberi untuk Tuhan karena Tuhan adalah fokus dari semua peribadatan kita. Dan semua yang telah fokus pada semua ibadah-ibadah yang kita lakukan. Tuhan adalah Allah yang menciptakan dunia dan segala isinya. Dan karena Dia adalah pencipta, maka Dia berkuasa atas ciptaannya. Dan tugas dari ciptaannya adalah menuruti semua yang penciptanya inginkan untuk mereka lakukan. Atau penciptanya bilang, kamu jadi ini, maka dia harus ikut. Kamu jadi pisau, ya kamu akan jadi pisau. Kamu jadi baut, ya kamu akan jadi baut. Itulah ciptaan. Dan dalam Mazmur 65 ini pemazmur mengungkapkan alasan-alasan mengapa kita menjadikan Tuhan sebagai fokus peribadatan kita. Yang pertama adalah Tuhan sendiri yang memilih umatnya dan berinisiatif untuk menyelamatkan umatnya. Kita tahu bahwa bangsa Israel adalah umat pilihan Tuhan. Syema Israel ini yang menjelaskan ikrar mereka akan siapa mereka dan siapa Tuhan di dalam kehidupan mereka. Menegaskan pengakuan iman mereka. Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Sementara itu, saudara-saudara, kita yang mengikuti jalan Kristus saat ini juga terhitung dalam umat pilihannya. Korintus 6 ayat 19 berkata, atau tidak tahukah kamu bahwa tubuh kamu semua adalah bait Roh Kudus yang tinggal di dalam kamu, roh yang kamu peroleh dari Allah dan membawa kamu dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri. Di sini menegaskan bahwa kita adalah kepunyaan Allah. Kita telah dibeli dan ditebus oleh Allah. Dan untuk itulah kita harus mengucap syukur dengan menjadikan pribadi Tuhan sebagai pusat penyembahan kita. Saya yakin kita pernah mendengar sebuah istilah dalam kekristenan yaitu predestinasi. Predestinasi adalah Allah dalam kedaulatannya memilih orang-orang tertentu untuk diselamatkan. Mungkin kalau kita tidak tahu atau banyak orang yang menyerang bahwa doktrin ini gitu ya, doktrin kekristenan ini, mereka katakan, wah itu nggak benar itu. Tapi kita bisa melihat ini doktrin yang alkitabiah. Firman Tuhan mencatat dalam Roma 8 ayat 29 sampai 30 dan Efesus 1 ayat 5 dan pasalnya yang ke-11. Atau mungkin banyak orang yang berkata bahwa oh berarti Allah nggak adil dong. Allah tebang pilih. Namun nyatanya, saudara-saudara, kalau kita boleh mengingat, sebenarnya siapakah yang layak? Di antara kita siapakah yang layak? Bukankah kita semua manusia berdosa dan tidak layak? Tapi kita layak itu karena Kristus melayakkan kita. Kristus yang memilih kita. Kristus yang membuat kita menjadi layak oleh karena anugerahnya. Saudara, melalui kenyataan ini sudah tidak ada alasan untuk kita untuk tidak menyembah kepada Tuhan. Untuk kita memilih Allah lain dalam kehidupan kita. Kita gak punya alasan itu. Tapi ingat, yang kita sembah itu pribadi Tuhan. Bukan berkat-berkat yang Tuhan berikan. Bukan pertolongan Tuhan, bukan berkat Tuhan yang kita sembah. Yang kita sembah adalah pribadi Tuhan. Baik Tuhan menjawab doa kita ataupun Tuhan tidak menjawab doa kita. Kita tetap menyembah Dia. Selain kita termasuk dalam hitungan umat pilihan, hal lain yang membuat kita menjadikan Tuhan menjadi fokus penyembahan kita adalah karena Tuhan berkuasa atas alam semesta ini. Hal ini seharusnya tidak perlu diperdebatkan lagi karena di dalam Alkitab kita dapat membaca begitu banyak kisah
yang menceritakan tentang kekuasaan Tuhan akan alam ciptaannya, akan manusia dan alam ciptaannya. Kita mungkin bisa mengingat bahwa ada kisah di mana Allah menurunkan api dari langit ketika Nabi Elia melawan para nabi Baal. Allah menurunkan air bah pada zaman Abraham. Yesus berjalan di atas air dan disaksikan para murid. Yesus meredakan angin ribut dan disaksikan oleh awak kapal. Yesus mengutuk pohon ara yang tidak berbuah. Yesus mengubah air menjadi anggur. Dan bahkan di saat kematian Yesus pun dunia diselimuti oleh kegelapan yang sangat gelap. Dan banyak orang mencoba menentang fenomena ini, tetapi gagal. Karena ini adalah di bawah kuasa Tuhan. Tuhan yang menguasainya. Dan umat Tuhan, adanya umat Tuhan di seluruh dunia yang bertahan dan bertumbuh di tengah-tengah gempuran masalah-masalah atau penganiayaan, itu menyatakan mukjizat Tuhan bagi umatnya. Dan bukankah itu cukup membuat kita layak menjadikan Tuhan sebagai fokus penyembahan kita? Hal apa lagi yang kita ragukan dari kekuasaan Allah? Dia telah memberikan begitu banyak bagi kita. Mengapa kita masih tidak mau memberi kepada Allah? Saudara-saudara, bagi umat Tuhan seharusnya memberi kepada Allah bukan menjadi sebuah beban, tetapi menjadi sebuah kehormatan. Kita boleh berpartisipasi dalam karya Tuhan di dunia ini. Baik itu dalam hal memberi harta maupun memberi diri kita. Memberi apa yang ada pada diri kita. Memberi itu adalah ucapan syukur kita akan pengampunan yang kita terima. Memberi adalah ungkapan kepercayaan kita akan pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan yang kita jalani. Dan memberi adalah fokus dari ibadah kita kepada Tuhan. Kalau kita mengaku bahwa kita adalah anak-anak Tuhan, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan, kepunyaan Tuhan, maka memberi bukanlah menjadi beban, tetapi sebuah kehormatan bagi kita. Mari kita berdoa.